Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azka Putri Indraini dengan NPM 206476934 akan menjelaskan mengenai workflow atau alur pembuatan karya dari proses pre-production, production, dan post-production, serta menampilkan mood board dalam konsep fotografi yang saya buat. Pada proses awal, yaitu pada saat proses pre-production, saya biasanya meeting terlebih dahulu bersama klien, menanyakan apa yang diinginkannya, konsepnya seperti apa, editingnya nanti seperti apa, mungkin apabila dia menggunakan modeling, modelnya itu nanti bagaimana posisinya, apakah ada referensinya. Saya meeting bersama klien, setelah itu saya diskusi kembali meeting bersama pihak internal, yaitu pihak dari tempat kuliah industri saya, yaitu pihak Creative ID. Saya juga berdiskusi di dalam meeting itu bersama account manager, bersama pihak sosial media, dan bersama head dari kreatif, dan beberapa ada dari fotografernya dan videografernya. Di situ saya menyampaikan apa saja yang diinginkan dari klien, bagaimana nanti konsepnya. Lalu kita juga bertukar pikiran, brainstorming itu bersama apakah ada ide-ide yang nantinya kami akan tuangkan pada campaign tersebut. Apakah ada ide-ide atau masukan dari pihak fotografernya, dari pihak kreatif, dari pihak sosial media. Setelah itu, idenya mendapat secara final, lalu saya akan tuangkannya ke dalam brief yang saya buat. Selanjutnya, setelah ide-ide tersebut saya dapatkan, setelah saya brainstorm bersama pihak kreatif, pihak sosial media, pihak account manager, dan pihak klien, saya tuangkan ide-ide tersebut ke dalam deck brief. Di deck brief itu biasanya berisi background, atau profile dari brand itu seperti apa, lalu goals atau tujuan dari campaign itu seperti apa, target audiensnya siapa, target marketnya itu apa. Selanjutnya yang saya memuat juga adalah aturan-aturan pada saat eksekusi atau pada saat proses production. Saya juga tuangkan TNC atau persyaratan yang nantinya harus diterapkan oleh pihak fotografer atau pihak dari tim eksekusinya. Di situ saya tuangkan secara jelas. Selanjutnya, setelah brief tersebut saya buat, brief ini akan saya jelaskan atau saya presentasikan kepada pihak internal, kepada pihak sosial media, kepada pihak production, yaitu pihak kreatif yang terdapat di dalamnya fotografer dan videografernya, dan tim editing. Saya paparkan secara jelas apa backgroundnya, lalu apa persyaratan-persyaratannya yang nantinya harus diterapkan pada saat proses production. Selanjutnya, saya juga menampilkan mood board, yang nantinya mood board itu akan saya tampilkan di bagian akhir ya. Saya jelaskan mood boardnya itu juga bagaimana agar nanti hasilnya sesuai dengan keinginan baik klien dan pihak kreatif. Selanjutnya, sambil menunggu proses production dilaksanakan, biasanya saya sambil memantau apakah ada kendala yang nantinya mungkin bisa saya sampaikan kepada klien, karena saya tidak terlibat secara langsung pada saat proses production. Saya hanya sebagai perantara saja, media komunikasi antara pihak internal dengan pihak klien. Selanjutnya, setelah proses production selesai, biasanya saya akan sampaikan hasilnya kepada klien. Saya meeting dengan klien, apakah ada yang mau dievaluasi, apakah ada yang mau direvisi, apakah ada request-request tertentu yang nantinya harus kita laksanakan atau pihak internal laksanakan. Setelah mungkin dari pihak klien tidak ada request, tidak ada revisi, maka dari itu saya akan menyampaikan kepada pihak internal, kepada pihak kreatif bahwa sudah bisa difinalisasi, sudah bisa diedit, atau sudah bisa naik tayang kepada sosial media. Saya juga berkoordinasi dengan pihak sosial media bahwasannya campaign yang pada saat ini telah dijalankan, telah melakukan proses production, sudah bisa dijalankan, sudah bisa naik tayang. Namun hasil-hasilnya tersebut biasanya saya tidak bisa sampaikan kepada pihak eksternal karena itu merupakan kewenangan dari pihak proses tempat magang saya. Maka dari itu hasilnya tidak bisa saya sampaikan di sini, dan mungkin saya hanya akan menampilkan mood boardnya saja nanti yang akan saya sampaikan di akhir video.
Di sini juga saya akan menjelaskan bahwa beberapa mood board yang saya buat. Ini merupakan mood board, salah satu mood board yang pernah saya buat. Di sini untuk salah satu produk skincare atau kosmetik di Indonesia. Di sini karena brandnya itu ditujukan kepada anak muda, anak-anak remaja atau generasi milenial, maka dari itu saya membuat mood board yang sangat fresh, cocok dengan kehidupan remaja. Selain itu, saya di sini juga memasukkan mood board flower dan buah karena sesuai dengan kandungan dari kosmetik tersebut. Selanjutnya ini juga ada mood board untuk kosmetik atau brand anak-anak. Di sini klien menginginkan bahwa produknya itu sangat terlihat aman untuk anak kecil, namun anak-anak tetap bisa nyaman main di luar. Maka dari itu saya membuat mood board seperti ini. Untuk menyampaikan bahwa anak-anak tetap bisa main di luar dengan aman dan nyaman, namun tetap terlindungi dari paparan sinar matahari dengan hand body dan body care dari brand tersebut. Biasanya sekian penjelasan dan pemaparan dari saya mengenai workflow dari mulai proses pre-production, production, sampai post-production. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.